menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak John dan juga sebetulnya kalau dikaitkan dengan rupiah begitu ya, kita lihat memang rupiah ini boleh dibilang di sepanjang bulan September ini boleh dibilang rupiah penguatannya cukup signifikan begitu berada di September ceria. Kita lihat rupiah berada di Rp15.230 per dolar Amerika Serikat. Apakah dengan langkah yang dilakukan The Fed untuk memangkas suku bunganya lalu juga Bank Indonesia yang memangkas suku bunganya ini akan terus berdampak kepada penguatan dari rupiah? Pak Rizal silahkan. Ya, saya kira keputusan BI ya dengan menurunkan suku bunga 25 BPS ini sudah sangat tepat begitu ya, apalagi kondisi pasar juga sedang menguat begitu ya, dan peluang penguatan rupiah pada level fundamentalnya juga kebijakan ini tentu akan memberikan penguatan. Nah, yang kita harapkan juga memang peluang penguatan rupiah menembus angka 15.000 ya, dimungkinkan akan terwujud nih, apalagi pasar juga sangat positif gitu ya menanggapi keputusan ini. Nah, tentu eh, penurunan suku bunga acuan ini yang bersamaan tidak hanya Bank Indonesia tapi juga The Fed, penguatan rupiah akan terus ya menguat. Hanya saja tentu harus mempertimbangkan beberapa hal yang tentu harus diantisipasi. Pertama berkaitan dengan selisih suku bunga ini. Jadi mengapa? Karena penurunan suku bunga dengan selisih suku bunga antara Indonesia dan Amerika juga perlu diperhatikan, meskipun kondisi dinamika ekonomi dalam negerinya berbeda. Kalau di Indonesia secara aspek, tidak hanya aspek ekonomi tapi secara politik menjelang pelantikan presiden juga ini sangat tepat gitu ya, karena untuk membangun pasar yang semakin optimis. Nah, kalau di Amerika tentu saja dalam kondisi sedang pemilihan presiden begitu ya. Ini juga saya kira akan sangat mempengaruhi. Nah, dari selisih ini tentu dengan selisih yang makin kecil, maka aset Indonesia atau daya tarik aset Indonesia di mata investor asing akan berkurang. Nah, ini juga menjadi perhatian. Yang kedua, kondisi ekonomi global yang saat ini juga memang banyak negara-negara menjadi mitra dagang utama Indonesia juga sangat mempengaruhi nilai tukar kita ya. Jadi ketidakpastian ini juga tentu akan memicu aliran modal keluar dari pasar negara yang berkembang. Kemudian inflasi juga menjadi concern gitu ya. Bagaimana tingkat inflasi ini agar tetap terkendali ya untuk mendukung stabilitas nilai tukar itu sendiri. Yang terakhir adalah eh, penguatan rupiah ini juga harus diperhatikan dari sisi sentimen market ya. Jadi di pasar uang harapannya rupiah tetap menguat dan juga tentu ya pengaruh dari sentimen market seperti perkembangan politik, kebijakan government, plus juga kondisi pasar keuangan global juga sangat berpengaruh. Tentu harapan kita level fundamental rupiah ini mesti diperkuat begitu ya dengan melihat value dari nilai ekonomi kita, kemudian juga harapan dari pengembangan dan juga penguatan kebijakan yang jauh lebih optimis dan stabilitas politik ke depan memang harus dijaga. Harapannya itu, dan tentu tidak hanya rupiah yang akan menguat tapi daya tarik investasi ya. Tadi juga capital inflow juga sudah kuat gitu ya, masuk bahkan per 17 September juga sudah di angka yang sangat besar gitu. Baik Pak Rizal, artinya memang ada kondisi ekonomi global lalu juga penguatan kebijakan dan stabilitas politik begitu ya akan mempengaruhi laju Betul. penguatan dari rupiah untuk kedepannya. Saya ingin kembali ke Pak John. Pak John, menurut proyeksi atau menurut prediksi Anda, apakah di sisa tahun 2024 ini ada peluang bagi rupiah untuk kembali menyentuh level 14 ribunya begitu ya, atau berada di kisaran 14 ribuan? Dan jika ternyata rupiah memang kembali menyentuh level di bawah 15 ribu, menurut Anda sendiri dampaknya ini akan seperti apa?
Sebenarnya kalau dibilang peluang sih kita akan melihat ya tadi seperti dijelaskan juga sama Pak Rizal ya. Ada beberapa event yang dari sekarang ke akhir tahun di luar terkait suku bunga gitu ya. Pertama, penentuan kabinet di Indonesia karena masyarakat, investor juga akan melihat dengan seksama kira-kira siapa sih yang ditunjuk menjadi menteri-menteri, apalagi di bagian-bagian yang memang sangat strategik gitu ya. Itu akan dilihat oleh market, itu akan dibobot gitu. Kemudian juga eh, market akan melihat siapa pemenang election di US. Kenapa? Karena seperti pengalaman kita di beberapa tahun lalu gitu pada saat Donald Trump yang menang, memang ada kecenderungan market volatile dan dolar lebih menguat dibandingkan mata uang lain. Sementara kalau kita lihat mungkin misalnya Kamal Harris yang menang, Kamal Harris lebih pro growth ya. Jadi kemungkinan sih card rate-nya Fed juga akan lebih cepat dibandingkan prediksi awal gitu ya, sehingga menyebabkan dolar bisa melemah lebih banyak. Tergantung beberapa skenario yang terjadi. Tapi kalau misalnya eh, semuanya mendukung gitu ya, eh, semua faktor mendukung internal maupun di global gitu, memang chance untuk dolar rupiah turun ke bawah 15.000 itu ada gitu ya. Walaupun in the meantime mungkin akan ada terjadi volatility. Tapi apabila eh, yang diharapkan oleh market tidak seperti itu gitu ya, apabila electionnya juga mix gitu, pemenangnya mix, pemenang presiden dan senatnya juga sangat mix gitu ya, mungkin akan lebih volatile seperti itu sih Mbak. Jadi kalau tanya peluang sih saya rasa peluangnya ada. Akan tetapi mungkin 15.000 itu suatu level yang akan dilihat market ya, karena kan nilai angka ini juga angka yang cukup support ya di 15 ribunya. Baik, jadi menurut kacamata Anda atau menurut penilaian Anda berapa nilai fundamentalnya? Kalau nilai fundamental kita agak ini ya, agak mungkin Pak Rizal bisa lebih lebih menjelaskan untuk nilai fundamental ya, karena itu lebih ke economical value. Tapi kalau kita lihat secara market, peluang itu ada ya, karena kalau kita lihat DXY sekarang di level 100, kalau kita penurunan Fed-nya turun lebih cepat, kemungkinan DXY bisa turun ke 97, 3% dari sekarang. Kalau 3% di dolar rupiah, ya sekitar 400 rupiah turun gitu. Berarti sekitar 14,8, 14,7 itu ada kemungkinan gitu ya. Apabila marketnya bergerak seperti itu. Walaupun seperti saya bilang tadi, menurut saya kalau newsnya tidak signifikan gitu ya, angka 15.000 mungkin akan jadi angka yang cukup support gitu ya. Jadi kalau turun mungkin nggak terlalu jauh dari 15.000, kecuali signifikan news yang terjadi bahwa semuanya in favor sesuai dengan ekspektasi market untuk penurunan suku bunga lebih tinggi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih ke pro pertumbuhan ekonomi.